البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di Kitabul Janaiz, kitab jenazah, dan disebutkan pada pertemuan tadi lewat. Ya, ini seakan-akan pembukaan. Ya, sebelum seorang masuk kepada permasalahan memandikan jenazah, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Di antaranya keutamaan banyak mengingat kematian. Demikian juga keutamaan mentalkin orang yang akan meninggal. Demikian juga tanda-tanda husnul khotimah. Dan kemarin kita sudah sebutkan pada pertemuan lewat tentang tata cara memandikan jenazah. Dan berikutnya itu permasalahan mengkafani jenazah. Masih beberapa permasalahan yang berkaitan dengan memandikan. Kita sebutkan beberapa cara memandikan. Demikian juga disebutkan tentang ringkasan memandikan jenazah, yaitu dengan mengeluarkan najisnya dulu yang ada di dubur dia, demikian juga di kemaluan dia, dengan perut mayit itu diurut agar keluar najisnya. Kemudian setelah itu diwudukan, kan demikian, didahulukan anggota kanannya, kemudian dimandikan sekujur tubuhnya. Ya, sudah lewat bahasanya. Kemudian juga sunnah untuk menggunakan daun sidr, daun bidara. Walaupun bisa menggantikan di situ seperti sabun dan sebagainya, tapi alangkah bagusnya melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu. Kemudian juga disebutkan apabila keluar najis setelah dimandikan, diulangi, ya. Dan paling banyak 7. Sudah pernah lewat biasanya. Ya, afdalnya untuk diulangi, dimandikan 3 atau 5, kemudian 7. Kemudian hendaknya juga menggunakan air yang tidak terlalu dingin, ya, dan tidak panas, yang sepantasnya, ya. Jadi lebih mendekati kepada barid, ini dingin yang biasa itu. Kemudian juga disebutkan almar'ah haid, perempuan yang haid ketika dia meninggal, atau mungkin junub apabila dia itu meninggal. Berapa kali dimandikan? Disebutkan ya dimandikan sekali untuk junubnya itu. Kemudian tambahkan ya 3, 5 atau 7. Atau boleh juga sekali mandi junub itu diniatkan ya dengan jenazahnya, mandi jenazahnya. Itu. Atau mandi junubnya diselesaikan dulu, kemudian atau mandi haidnya diselesaikan dulu, kemudian ditambah yang baru lagi 3. Kayak itu. Jadi enggak dianggap satunya itu. Atau diniatkan sekalian ya mandi haid atau junubnya itu, kemudian dihitung 1. Yaitu. Kemudian juga apakah di dhofar, ini apakah dikepang, dikucir seperti itu sudah lewat, itu termasuk sunnah. Kemudian diletakkan di belakang kepala dia, ya itu. Kemudian juga dibahas apakah di khitan dia, ya tidak boleh, ya termasuk melukai mayat tersebut. Masih kecil umpamanya, tidak perlu di khitan. Kemudian juga adapun kukunya boleh untuk kemudian dipotong kukunya. Demikian juga yang tidak membahayakan seperti syarib, yakni dari kumisnya, itu kumisnya dikurangi boleh, tidak membahayakan. Dan dibaguskan ya rambutnya umpamanya boleh untuk dipotong.
tidak terlalu panjang umpamanya. Yang pantas untuk kemudian dilihat, yaitu dipejamkan matanya juga. Kemudian juga apakah sya'rul anah, ya ini bulu kemaluannya? Tidak, ya tidak perlu untuk kemudian dipotong. Yaitu karena ini berarti seperti melihat aurat dan semisalnya. Kemudian kalau tidak ada air umpamanya, ya atau ada udzur yang lainnya, maka ditayamumkan saja. Tidak ada air atau semisalnya, maka tayamum. Kemudian berikutnya di sini dibahas tentang permasalahan mengkafani. Ya, akan kita bahas ini. Qala Ramadhan, ini selesai insyaallah tentang masalah mandi. Nanti mungkin ada tambahan-tambahan, tapi insyaallah sudah cukup. Qala rahimahullah ta'ala, ini akan membahas tentang masalah mengkafani mayat. Ya, ini hadis nomor 13. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ini hadis ke-13, ini hadis ke-510 di buku ini. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, hadis muttafaqun alaih, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dikafani bi salasah asbab bid sahuliyah min kursufin, di 3 aswab, di 3 baju. Kafan hendaknya 3 lapis. Bidin, ini putih. Sahuliyah disebutkan di Laudil Ahkam bi fathhi sin, ya, thiyab bid naqiyah, yakni baju putih yang bersih. Tunsat fi baldah bil Yaman, ditenun, dibuat, ya, dibuat di negeri Yaman. Itu sama sahul seperti bahasa Rasul, yaitu. Jadi ini adalah nisbah kepada suatu tempat yang ada di Yaman. Jadi Nabi SAW beliau dikafani dengan kain putih yang dibuat di Yaman, di daerah Sahul. Ya, itu. Sudah, itu ya. Kursuf, sebutkan kursuf, yaitu cotton, kapas, kain kapas. Ya, semisal itu. Jadi Nabi SAW beliau dikafani dengan kain yang putih 3 lapis dari pakaian yang dibuat di negeri Yaman, suatu daerah namanya Sahul, min kursuf, dari kain kapas, ya, itu. Laisa fiha qamis, tidak ada di dalam kafan tersebut gamis, tidak pakai gamis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala imamah, tidak pakai imamah. Sebagaimana kita perhatikan kafan-kafan dari mayat kaum muslimin, 3 lapis kan itu. Tidak pakai celana, sirwal, tidak pakai sarung, tidak pakai baju, itu. Dibungkus dengan itu. Mudah-mudahan hadis Bukhari Muslim. Sugih Imam Sunani, ya, di sana hadis, ilbasu siyab bayat fa inna atabu adhar wa kafinu fiha mautakum. Ya, pakaikanlah pakaian yang putih. Dipakailah oleh kalian pakaian yang putih, karena itu lebih bagus dan lebih suci. Dan kafankan dengannya mayit-mayit kalian. Ini disunahkan untuk warna yang putih. Ya, demikian. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya, jadi permasalahan yang disebutkan. Wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala beliau mengatakan, di hadis Bukhari Muslim juga, di sebagian mengatakan boleh untuk kemudian kafannya berupa baju. Kalau beliau mengatakan lama tuwfiya Abdullah bin Ubay, ketika meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul, dia pemimpin munafikin ini, ya kan? Sampai disebutkan Nabi mau menyolatkan, ya. Demikian juga di sini Nabi akan memberikan bajunya, gamisnya, sebagai bentuk pemulihan kepada anaknya yang soleh. Ya, anaknya Abdullah ini juga namanya Abdullah juga, sahabat yang mulia. Bapaknya pemimpin para munafik. Ketika turun ayat, istaghfir lahu am lastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falyakfur lahum. Engkau mintakan ampun atau tidak mintakan ampun, engkau mintakan ampun 70 kali tidak akan diterima.
Nabi mengatakan aku akan tambah lebih dari 70. Ya, dengan anggapan kalau lebih mungkin akan diterima. Sampai kemudian turun ayat wala tusolli ala hadin minhum mata abada. Jangan salat pada orang munafik itu ya yang mati. Akhirnya Nabi tidak menyolatkan. Maka ini disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika meninggal Abdullah bin Ubay munafik ini, jaa ibnu datang anaknya namanya Abdullah juga ila Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka dia mengatakan ini komisok berikan kepadaku gamismu ukafinhu fihi, aku akan mengkafani dia di dalamnya. Fa'atahu iyahu, maka Nabi memberikan kepada anaknya ini iyahu, bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya itu. Maka di sini dibahas oleh para ulama tentang hukum mengkafani mayit, ijma' sekali Imam Nawawi dan sebagainya, bahwa hukum mengkafani fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan satu orang kaum muslimin, maka tidak berdosa semuanya. Kalau tidak ada yang melakukan, maka semuanya berdosa. Ini fardu kifayah. Ini kesimpulannya. Kemudian berapa? Paling sedikitnya satu. Ya. Situ ada kisah disebutkan tentang Syekh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika meninggal di dalam peperangan. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair ayyukafina bi burdatihi. Nabi merintahkan Mus'ab bin Umair untuk dikafankan di baju dia. Ya, wa taj'al fi mimma yali ra'sahu, dan dijahit karena pakaiannya menjadi apa? Menjadi sempit. Beliau ini seorang sahabat punya harta, ketika meninggal dalam keadaan demikian. Jadi karena sempit akhirnya dijadikan kepalanya itu ditutupi, sedangkan kakinya kelihatan ditutupi dengan edzkir, dengan tanaman edzkir itu, dengan daun-daunnya itu. Di sini menunjukkan berarti paling sedikitnya satu. Paling sedikitnya kafan adalah satu, yaitu yang afdal berapa? Jelas 3. Kalau dibicarakan paling sedikitnya ya 1. Ketika mungkin tidak ada pakaian dan sebagainya, 1 mencukupi. Kalau nggak ada sama sekali ya untuk kakinya ditutupi dengan apa? Dengan daun-daunan. Ya itu. Sudah afdalnya adalah 3. Ya itu. Sebagaimana hadis tadi. Kemudian juga disebutkan bukan termasuk baju, ya tidak termasuk baju. Karena kisah Abdullah bin Ubay tadi kan baju sebagai apa? Sebagai kafan, itu bukan kafannya. Jadi baju sendiri kemudian ditambah dengan kafan lagi 3. Karena itu untuk memuliakan saja, sehingga diberikan bajunya lebih selat-selat. Tapi kafan tetap adalah 3. Ya demikian. Ada yang mengatakan juga dihitung 1 kalau pakai baju, kemudian setelah itu kafannya berarti cukup 2, tapi yang benar tadi. Adapun perempuan sama, jumlahnya seperti laki-laki, tidak ada hadis yang mengkhususkan. Demikian juga anak kecil, ya. Salah sah boleh, palabak saya tidak mengapa. Ya, anak kecil juga 3. Adapun sifatnya yang selalu dia akan kita sebutkan tata cara mengkafani untuk di sini. Semoga sudah ini sebagainya.